warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali. Mohon maaf nih ya, videonya telat karena ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Tapi pembahasan kali ini adalah tentang CSS dan JavaScript ya. Jadi site scripting dimulai dengan JavaScript. Kita akan bahas beberapa tentang CSS ya, sisa dari yang kemarin. Kemudian ada juga tentang JavaScript. Nah, jadi lebih banyaknya hari ini nih tentang JavaScript ya. Nah, nanti kalian simak ya apa saja yang akan kita bahas hari ini. Terima kasih. Ini dia materi kita hari ini, menyajikan CSS untuk memformat tampilan form dan memahami dasar pemrograman web client dimulai dengan JavaScript. Apa saja yang akan kita pelajari? Pertama-tama kita akan langsung ke CSS-nya dulu ya. Seperti biasa kalian silahkan buat folder, namanya folder praktikum 6 ya. Nanti di situ sediakan juga folder media ya. Jadi hari ini kita awali dengan bikin eksternal ya, external with CSS. Jadi di sini kita akan bikin sebuah halaman web yang di dalamnya ada CSS-nya. Nah, pengaturan pada form text area. Jadi gimana caranya mengatur form menggunakan CSS. Nah, di sini setelah kita membubuhkan title, kita masukin CSS-nya apa namanya? CSS on form.css ya. Kemudian di sini kita akan bikin form. Ibu kasih nama form 1. Jangan lupa tutup formnya. Setelah itu kita akan bikin table ya. Table seperti ini. Nah, di table ini kita akan bikin 4 table row. Nah, yang pertama, table row yang pertama ya, isinya adalah nama. Jangan lupa namanya dimasukin ke dalam TD biar rapi ya. Nah, setelah itu kita bikin lagi TD di sebelah kanannya untuk text area ya. Jadi yang text area ini ada di dalam TD lagi ya, beda, bukan TD yang nama, tidak satu TD. Kemudian kita akhiri dengan tutup TD dan tutup TR. Setelah itu kita masukin lagi nih table row. Table row di sini sama kayak tadi, cuman di sini isinya pesan tulisannya. Kita kasih width 100 ya. Kemudian TD width yang ini 15 ya. Di sini ada lagi di dalam TD-nya ada sama text area. Nah, ini masing-masing text area, baik yang nama sama yang pesan tadi. Kolomnya ibu kasih 50 biar kelihatan agak panjang ya, agak besar. Kemudian rows-nya 14 ya. Setelah itu kita bikin lagi TR. Nah, table row yang di sini ini adalah untuk input ya. Table row di sini ada TD username sama TD untuk input. Jadi kita akan bikin input. Kalau tadi text area kan, sekarang mau bikin input type. Nah, setelah itu kita bikin lagi sama ya kayak barusan, tapi yang sekarang untuk password ya. Jadi nanti semuanya rapi ada di dalam table ya. Kita save. Nah, untuk yang kedua kita akan bikin CSS-nya langsung. Tadi kan kita sudah kasih nama CSS on form.css ya. Nah, isinya apa aja? Yang pertama kita akan mengcustom TD ya. TD yang tadi ibu akan kasih warna tulisan apapun yang ada di dalam TD, tulisannya jadi orange. Oleh karena itu kita pakai properties color. Setelah itu form. Nah, yang di form ini di selector form kita akan bikin macam-macam. Pertama, bordernya nanti jadi 2px, kemudian solid dan yellow, jadi garis lurus. Width-nya 60%. Nah, ini 60% dari apa? 60% dari screen ya. Kemudian margin left 0, jarak fill set dari batas kiri layout, background color green, jadi nanti otomatis form ini yang di dalam form jadi warna green ya. Colornya pink, ini adalah untuk tulisan. Font family Arial narrow. Setelah itu kita akan custom juga selector text area. Text area ibu mau kasih nama, kasih warnanya salmon ya, font colornya ya. Background colornya crystal. Kemudian font family-nya KG Happy, kalau tidak ada Console As. Nah, sedangkan untuk di inputnya, ibu akan kasih juga colornya red. Nah, colornya red, background-nya pale green, di belakangnya jadi pale green, border colornya green, border bottom colornya black. Nah, ini semuanya tolong kalian ikutin aja, karena biar kelihatan ya. Kiri, kanan, atas, bawahnya, customnya seperti apa. Bebas ya. Kemudian body background color salmon ya. Setelah itu kita
Kita save. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini dia hasilnya setelah kita running ke dalam Firefox ya. Di sini kalian bisa lihat bahwa tadi kan kita maunya warna hijau ya. Jadi otomatis yang di dalam TD itu semuanya jadi warna hijau. Kemudian semua tulisan yang ada di dalam TD jadi orange ya. Ini orange. Kemudian di sini bisa kita lihat juga bordernya ya. Bordernya jadi kayak gini ya, yellow. Nah, ini karena dia formnya tidak masuk ke dalam CSS yang absolut ya, jadi dia kalau diperbesar kayak gini ya, keluar dari tabelnya gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah merubah nih teks areanya warnanya jadi pastel. Nah, ini kemudian di dalamnya juga bisa kita edit-edit pakai CSS ya, mau bisa custom kayak gimana. Tadi fontnya KG happy ya gitu. Terus ini yang input type-nya juga sama ya, bisa jadi warna merah dalamnya. Kemudian kalian lihat lagi di sini, ini input type tidak melulu harus kotak biasa seperti itu, tapi bisa juga dikasih border ya gitu. Paham ya? Kemudian yang kedua, praktikum hari ini adalah tentang video. Gimana caranya memasukkan video, mengembed video, kemudian kita mengeditnya di CSS, di custom ya. Nah, yang pertama kita siapkan dulu sebuah file HTML. Yang di sini kita akan masukkan file CSS-nya. Kita selalu pakai eksternal ya sekarang ya. Feed css.css ibu namanya. Kemudian kita bikin H1, isinya ini video offline. Kemudian kita bikin lagi di sini ada video controls. Video controls source-nya di mana? Kalau ibu ada di dalam folder media ya, movie-nya ada di sana. Nah, kemudian setelah itu kita bikin lagi H1. Nah, sekarang videonya kita pakai tag div ya, karena kita akan coba masukkan iframe. Iframe-nya ini nge-embed yang ada pada YouTube ya. Jadi kalau kalian mau mengakses video ini kalian harus daring gitu ya. Nah, setelah itu kita save. Kemudian kita akan siapkan CSS-nya. Di CSS-nya sendiri kita akan masukin beberapa selector, diantaranya H1 ya. H1 biar nanti warnanya jadi orange red, text align-nya center, dan font family-nya kalau tidak impact consolas. Setelah itu kita masukkan selektor video, jadi nanti otomatis video ini tag video yang biasa ya, yang ada di dalam harddisk kalian. Pakai display, block, margin 0, auto, width-nya 500 pixel, height-nya 400, semua bisa kita custom ya. Kemudian barusan kan kalian ngelihat di sebelah nih, kalian lihat di sini ada ya class video wrapper. Nah, kita juga di sini akan masukkan class video wrapper. Ingat-ingat kalau class pakai dot ya atau titik. Kemudian positionnya relatif, padding bottom sekian, padding top sekian, height sekian. Kemudian video wrapper iframe. Nah, ini ibu mau memperlihatkan position absolute, kemudian width-nya kalau dibikin 40% kayak gimana ya. 40% dari screen. Nah, sekarang kita akan coba untuk nyalakan. Nah, inilah tampilan dari video yang sudah ibu masukkan tadi ke dalam halamannya ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ada video offline yang kalau diklik seperti ini, jadi dia jadi di tengah ya, kayak gini. Terus ada video YouTube-nya. Nah, ini jadi 40% dan dia posisinya absolut, itu otomatis pertama kalau tanpa dibikin kiri kanan itu pasti ada di kiri ya. Nah, seperti ini. Ini kalau kalian tersambung ke jaringan internet atau daring, dia bisa di play gitu ya, pakai iframe ya. Jadi silahkan dicoba aja. Belum apa-apa udah challenge ya, karena kan kalian sudah dapat properties yang banyak tentang CSS. Sekarang kalian silahkan coba bikin sebuah halaman HTML menggunakan eksternal CSS yang contohnya seperti ini. Ini ada temanya ya, boleh pendaftaran calon peserta, boleh pendaftaran anggota book club, boleh pendaftaran anggota car club, apa aja ya. Nanti di sini kalian silahkan buat seperti ini. Ini adalah field set dan legend. Field set
tag field set, tag legend. Dan tag field set dan legend ini juga bisa kalian customisasi di CSS ya. Nah, ini Ibu sudah coba, hasilnya seperti ini. Kemudian jangan lupa nanti untuk buttonnya silahkan pakai hover. Gimana caranya supaya rapi seperti ini ya? Tentu pakai table ya. Jadi table bisa dimasukkan ke dalam tag legend ya. TRTD tetap bisa. Jadi semuanya bisa rapi. Alhamdulillah sampai juga ke materi JavaScript. Jadi JavaScript adalah salah satu site scripting yang biasa kita gunakan, biasa kita lihat berada dalam semua situs yang sekarang sudah interaktif ya, kayak Facebook, media media sosial yang lain seperti Twitter gitu ya. Hampir semuanya pakai JavaScript karena JavaScript ini sangat mudah dan sangat enak gitu ya untuk digunakan untuk berbagai interaksi yang diperlukan di dalam web browser dan situs-situs yang ada sekarang ini. Nah, JavaScript ini apa sih? Nah, mungkin kalian yang sudah belajar pemrograman berorientasi objek taunya Java ya. Kalau bahasa Java itu kan luas ya. Nah, kalau yang bahasa Java yang di desktop itu mungkin kalian taunya ya, kalau Java yang desktop pakainya NetBeans, pakainya Eclipse gitu ya. Nah, kalau JavaScript ini kita bisa pakai Notepad++ ya, karena dia orientasinya langsung ke website. Nah, JavaScript adalah bahasa yang berbentuk kumpulan skrip yang berjalan pada suatu dokumen HTML. Sepanjang sejarah internet, bahasa ini adalah bahasa skrip pertama untuk web. Bahasa ini adalah bahasa pemrograman untuk memberikan kemampuan tambahan terhadap bahasa HTML yang mengizinkan pengeksekusian perintah-perintah di sisi user, yang artinya sisi browser bukan sisi server web. Ada sejarahnya nih ya, JavaScript tuh kayak gimana sih? Jadi dikenalkan pertama kali oleh Brendan Eich yang bekerja di Netscape pada tahun 1995. Kalian belum lahir ya. Pada awalnya bahasa ini dinamakan LiveScript yang berfungsi sebagai bahasa sederhana untuk browser Netscape Navigator 2. Pada masa itu bahasa ini banyak dikritik karena kurang aman. Pengembangannya yang terkesan buru-buru dan tidak ada pesan kesalahan yang ditampilkan setiap kali kita membuat kesalahan pada saat menyusun suatu program. Jadi masih sama kayak di HTML ya, nggak kelihatan kalau errornya di mana selama kita pakai Notepad++ ya penggunaannya. Kemudian perbedaan JavaScript dan Java. Nah, kalau JavaScript bahasa yang dijalankan langsung oleh browser ya, oleh Chrome, oleh Firefox, oleh Edge, oleh Safari. Nah, kalau Java bahasa yang dijalankan oleh program eksternal atau JVM, Java Virtual Machine. Oleh karena itu kalau kalian mau running Java atau sebuah aplikasi Java ya, atau mau bikin aplikasi Java, kalian harus punya JVM dulu. Makanya kalian harus install Java ya ke Oracle. Nah, kalau misalkan JavaScript nih nggak usah karena rata-rata semuanya ada di dalam browser masing-masing. Kemudian kalau JavaScript tagnya pakai script ya, kayak gini. Kalau misalkan Java didefinisikan dengan tag applet kalau mau di-embed. Terus kode program bersifat terbuka dan dapat dibaca melalui browser, itu untuk JavaScript. Kalau Java kebalikannya. Kemudian kalau Java nih, kan kalian tahu ya kalau sudah di-compile dia mengeluarkan sebuah file yang namanya .class kalau sudah pernah di-compile. Nah, kalau JavaScript enggak ya. Jadi dia tidak memerlukan proses kompilasi menjadi sebuah file baru ya. Dia langsung aja tercompile setiap kali kita nyalakan ke browser. Kemudian penulisan coding JavaScript. Nah, di sini sama ya JavaScript kayak Java, akhirnya say no to alay typing. Jadi nggak bisa gede kecil atau typo karena JavaScript sama-sama case sensitive sama seperti Java. Jadi besar kecil itu sangat mempengaruhi dan kalau salah ya sudah error ya. Jadi kita sekarang mulai lagi disiplin coding rapi ya. Penulisan variabel atau fungsi dengan nama tes berbeda dengan variabel dengan nama tes, yaitu ya karena tadi case sensitif, yang pakai variabelnya pakai kapital atau capitalize besar semua beda sama yang lowercase semua. Kemudian setiap instruksi dapat diakhiri dengan karakter titik koma, sama ya kayak Java, titik koma ya, jangan lupa semicolon.
Menggunakan tag script. Kode JavaScript dalam HTML dituliskan menggunakan tag script dengan format sebagai berikut. Kayak gini ya. Ini yang biasa kita embed ke dalam file HTML. Script language JavaScript. Kemudian script tutup. Yang di dalamnya ini adalah JavaScript-nya ya. Nah, sedangkan kalau mau pakai file eksternal, nah sama kayak CSS ya, ada yang di embed di dalam HTML, ada juga yang ke file eksternalnya ya. Nah, kayak gimana? Yaitu dengan cara membubuhkan script language JavaScript, kemudian lokasi, misalkan ini foldernya ya, lokasi file.js.script. Di mana file.js adalah lokasi dan nama file yang berisi kode JavaScript. Jika perintah tambahan src tidak disediakan, maka tag script akan mencari kode yang terletak di dalam tag script tersebut. Nah, penulisan coding JavaScript. Nah, ini ada yang namanya event ya. Kalau misalkan di Java fundamental, di PBO juga ada ya event handler. Nah, sama di JavaScript juga ada event handlernya. Otomatis nanti tag apapun yang kita buat itu pasti diikuti dengan event handler ya. Contohnya seperti klik tombol mouse. Pembahasan lebih lanjut ada di materi lainnya. Kodenya dapat ditulis sebagai berikut, di mana event handler adalah nama dari event tersebut. Ya kalau yang nanti beda-beda ya nama variabelnya. Nah, ini kita mulai lagi ke variabel. Variabelnya kurang lebih sama kayak di Java yang awal ya. Jadi ya namanya kalau JavaScript ini sebetulnya bukan bahasa markup seperti HTML karena dia bisa ada fungsinya. Kalau HTML kan enggak ya, dia hanya markup language saja. Nah, kalau JavaScript ini ada, makanya dia bisa ada variabel, parameter, function dan lain-lain ya. Nah, sama seperti di Java, dia juga bisa pakai variabel yang terdiri dari kombinasi huruf, karakter, dan dolar atau spasi kosong tidak diperbolehkan. Jadi sekali lagi, tata cara membuat variabel diingat-ingat lagi bahwa nggak boleh ada spasi, nggak boleh ada tanda karakter selain dolar gitu ya. Jadi yang bisa itu cuman huruf, underscore ya, kemudian dolar. Nama variabel tidak boleh pakai nama yang termasuk ke dalam kata kunci bahasa JavaScript. Kalau sudah ada reserve word yang ada pada JavaScript itu nggak boleh dipakai sebagai nama variabel. Nah, apa aja sih daftar kata kunci atau reserve word yang sudah mereka punya? Yaitu abstrak. Jadi kita nggak boleh bikin beberapa variabel dengan nama-nama di sini ya. Masa variabel namanya abstrak, finally, package, public, return ya. Kalau itu kan reserve word ya, jangan digunakan lagi sebagai variabel dalam membuat variabel di JavaScript ya. Contoh pemberian nama variabel yang benar ya. Nama variabel yang tidak benar adalah nama spasi lengkap. Nggak boleh ya, ada spasi kosong. 7 ruangan, nggak boleh dimulai dengan angka. Email @website.com, nggak boleh karena ada karakter @ Top level domain nggak boleh, terdapat karakter dash atau strip. Function nggak boleh, itu adalah reserve word yang ada di sini ya. Function ini nggak boleh. Nama variabel yang benar, umur, nama lengkap, kata keduanya pakai camel case ya. Pakai camel case itu maksudnya kata keduanya pasti capitalize awalnya. Kemudian boleh pakai underscore, kemudian boleh pakai angka tapi angkanya di belakang, kemudian boleh pakai angka tapi ada underscore di depannya, dan boleh pakai dolar ya. Format deklarasi, pembuatan deklarasi variabel di JavaScript. Sama kayak di pemrograman dasar, kalau mau mendeklarasikan variabel itu kalau di C ya atau di C# kan macam-macam ya caranya ya. Kalau misalkan di Java pertama dia ada access modifier seperti public spasi nama variabelnya apa ya. Nah, kalau di sini kita hanya pakai var ya. Var itu artinya kita mau bikin variabel setelahnya. Kita bikin var var spasi nama variabelnya ya. Misalkan var nama variabel sama dengan nilai, value-nya adalah nilai. Untuk dideklarasi variabel lebih dari satu dalam satu baris perintah, caranya kayak gini.
Kalau misalkan dia tipe variabelnya itu sama, kalau di sini tipe variabelnya sama nih, antara nama variabel 1 sama nama variabel 3, otomatis dia bisa dikasih koma aja ya, karena nanti tipe variabelnya sama. Contoh, var umur, var panjang sama dengan 23. Kalau misalkan var umur, value atau nilainya bukan 23, ya pisahkan ya. Pisahkan dengan titik, koma, atau semikolon seperti ini. Nah, tipe data dari setiap variabel ini ada macam-macam ya. Sama kayak di bahasa pemrograman yang lain, ada bilangan, ada kata atau kalimat, ada juga boolean ya. Nah, bilangan atau numerik, bulat atau desimal yang kita sebut sebagai integer atau float, kata atau kalimat, kumpulan huruf atau karakter, kita sebut string. Boolean, suatu variabel yang mempunyai dua nilai dan berfungsi untuk memeriksa suatu kondisi. True jika kondisinya benar dan false jika kondisinya salah. Kalau itu kalian sudah tahu ya, karena pernah ada di progress juga ya. Oke, jadi seperti biasa kita akan bikin satu file HTML kayak gini. Tapi bedanya nanti di dalam body kita akan masukkan file JavaScript-nya. Yang pertama kita akan coba file JavaScript yang paling mudah, yaitu hello ya. Nah, yang hello ini ibu nggak akan pakai external JavaScript, kita akan langsung saja embed di dalam file HTML-nya. Jadi di dalam body kita bikin script language JavaScript, ditutup dengan script. Nanti di dalamnya kita masukkan function alert ya. Alert, isi tulisannya adalah halo kamu, cie, gitu ya. Kita save, kemudian kita coba untuk run. Nah, kalau sudah di run nanti otomatis muncul kayak gitu ya. Terus ada alert box, tulisannya adalah yang barusan, halo kamu, cie. Ini kita tidak ada apa-apa kecuali ada button OK saja. Setelah kita OK ya sudah selesai. Ya gitu. Itu adalah script paling pendek di JavaScript, halo ya, yang gampang-gampang di depan seperti biasa. Nah, untuk yang kedua kita akan mencoba untuk menggunakan JavaScript yang eksternal ya. Pertama-tama kita selalu pakai HTML-nya di sini di title biar nggak pusing, kita tuliskan contoh program JavaScript eksternal. Kemudian di dalam body kita akan tambahkan paragraf ya. Paragraf ID-nya namanya Cing ya. Cing cobian. Cing, terus di dalamnya ada mencoba, nanti ada tulisan mencoba. Kemudian di dalam P tersebut ada script, hello script, maaf, spasi src, hello kamu.js, kemudian script. Nah, nanti kita akan meload hello kamu.js ini ya. Jadi selanjutnya kita akan bikin hello kamu.js ya. Nah, sekarang hello kamu.js itu isinya apa sih? Isinya adalah alert sama kayak tadi ya. Isinya adalah halo, aku dari file eksternal loh. Kemudian kita save. Kemudian kita coba buka ya dari browser yang tadi ya. Yang eksternal, halo JavaScriptku eksternal. Di sini bisa kalian lihat ada tampak tulisan mencoba ya. Di sini ada tulisan mencoba yang barusan di dalam P. Nggak diapa-apain ya, nggak pakai CSS, nggak pakai apa-apa. Kemudian muncul alert. Oh, alert ini adanya di file hello kamu yang JS yang eksternal ya. Munculnya seperti ini. Halo, aku dari file eksternal loh, persis seperti yang tadi. Jadi dua-duanya bisa digunakan ya. Bisa kalian gunakan embed atau pakai eksternal JS. Paham ya sampai sini? Kemudian yang selanjutnya kita akan bikin variabel pada JavaScript. Nah, yang pertama kita bikin di HTML langsung ya. Di sini kita siapkan H1 JavaScript variabel. Kemudian kita akan bikin lagi paragraf. Isinya adalah pada contoh ini X, Y, dan Z adalah variabel. Nah, di sini kita akan bikin lagi paragraf. ID-nya namanya demo. Nah, di dalamnya kita sediakan script. Isinya adalah var X. Nah, ini tandanya kita bikin variabel X ya. Isinya value-nya adalah 5. Var Y adalah 6. Var Z adalah X tambah Y. Harusnya nanti 5 ditambah 6 ya. Isinya dari var Z. Nah,
Kemudian gimana caranya mengeluarkan Z, yaitu dengan cara dokumen get element by ID demo inner HTML Z-nya, variabel Z-nya dipanggil ya. Seperti ini. Kemudian nanti kita akan lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Tadi yang kita hitungkan 11 JavaScript variables. Pada contoh ini X, Y, dan Z adalah variabel. Kemudian karena tadi yang dikeluarin di dalam dokumen get element by ID hanyalah Z, jadi yang muncul cuma Z aja. Sisa dari 5 sama 6, X sama Y-nya tadinya kayak gimana itu, ya hanya muncul Z-nya saja ya. Jadi walaupun di sini kalian tadi bikin ya kayak gini nih ya. Di sini kan ada variabel X 5, variabel Y adalah 6, variabel Z X tambah Y. Jadi otomatis yang muncul karena di sini yang dipanggil cuma Z aja ya, cuma Z aja yang dipanggil. Jadi di sini hanya muncul 11 kayak gini. Ya. Yang kedua, kita akan modifikasi sedikit dari yang sebelumnya, yaitu kita masih belajar variabel pada JavaScript. Nah, kalau yang barusan kan tadi namanya X sama Y, sekarang kita kasih nama price 1 sama price 2, 5 sama 6. Total adalah price 1 tambah price 2. Totalnya adalah total. Nah, ini kenapa kayak gini? Bisa kalian lihat. Yang abu-abu ini adalah string biasa ya. Ini adalah string biasa, bisa kalian macem-macemin gitu ya. Ini dia tidak termasuk ke dalam variabel. Tapi gimana caranya menyisipkan variabel? Nah, sama kayak di PBO ya, kayak di Java. Seperti pada umumnya, kita tinggal pakai tambah ya. Pakai plus, kemudian kita panggil nama variabelnya. Ini sama ya variabelnya, total. Nah, kita run sekarang. Sama ya kayak tadi hasilnya. Nah, kalau misalkan kita mau ubah nih ya, jangan 5 sama 6 biar kelihatan ada perbedaannya. 3 sama 17. Kita save, kita F5. Nah, jadi seperti itu ya. Yang biasanya tadinya di HTML sama CSS kalian nggak bisa melakukan sebuah operasi aritmatika. Nah, sekarang di JavaScript bisa ya. Baik, praktikum terakhir hari ini kita akan langsung belajar dari variabel dengan tipe datanya juga, yaitu di sini kita akan bikin sebuah halaman HTML seperti biasa kayak gini. Nah, di sini kita bikin paragraf, deklarasi strings harus disertai tanda kutip, deklarasi angka tidak perlu disertai tanda kutip. Cobalah dengan tanda komentar //. Di sini kita akan bikin paragraf yang ID-nya namanya demo. Nah, kemudian di sini kalian lihat di dalam scriptnya kita bikin 3 variabel. Ada P isinya 3,14. Kemudian ada variabel person, ada variabel answer. Yang person nih sama pakai kutip double quote ya, John Doe. Kemudian answer pakai kutip 1, yes I am. Nah, di sini ada yang dikasih komentar. Otomatis kalau misalkan dia ada komentar ya / di depannya, dia tidak akan muncul di dalam HTML-nya. Yang muncul hanyalah yang hitam ini ya, yang tidak ada / di depannya ya. Kita akan coba kayak gini dulu. Kemudian kita run. Nah, hasilnya kayak gini ya. Bisa kalian lihat di sini. Yang keluar hanya ini ya, hanya John Doe saja. Karena di sini kita lihat di sini yang nggak pakai komentar hanya John Doe ya. John Doe bukan janda. Kayak gini ya. Sedangkan yang lain pakai komentar, pakai //. Sekarang kita buka nih. Kita buka kurungnya semuanya. Kemudian di sini kita F5 refresh gitu. Oh maaf, ini karena di demo yang hanya bisa muncul itu hanya 1 ya. Jadi yang muncul itu yang paling ya, yang paling akhir yaitu answer ya. Jadi kalau di get element by ID itu yang hanya bisa terdeteksi itu cuman 1 gitu. Jadi makanya ini tadi contohnya kayak gini ya.
Kalau gini kan masih tetap bisa, tapi semuanya juga bisa dicoba gitu ya. Kita komentar semuanya kayak gini ya. Sekarang berubah jadi Pi ya. Yang tadinya John Doe dan Yes I Am sekarang berubah jadi Pi. Oke. Nah, sekarang kan kalian sudah paham sampai ke aritmatika dan pembuatan pembuatan aritmatika kecil-kecilan ya. Besar plus sama kurang gitu ya. Itu tinggal kalian ubah aja. Kalau misalkan plus ya tandanya tambah, kalau minus ya berarti tandanya minus gitu ya. Nanti kalian tinggal ubah aja. Kayak di sini nih, ini kan plus, kalau mau jumlah berarti kayak gini gitu ya rumusnya. Nah, kemudian sekarang kalian silahkan kerjakan, silahkan bikin satu halaman HTML yang menggunakan JavaScript ya. Macam-macam bentuk perhitungan aritmatika, penjumlahan, selisih, perkalian, pembagian, persen, dan lain-lain. Nah, ini boleh kalian siasati mau ada 4 file atau mau sekaligus ya. Yang pasti bentuknya, kalau waktu itu ada yang advance ya, dia bikin langsung kayak pakai kalkulator, pakai button, ngulik sendiri dari Wetrispool ya, bisa ya. Memang nggak ada contohnya, tapi minimal kalian bisa melakukan sebuah langkah perhitungan aritmatika ya pakai JavaScript ya. Silahkan ibu bebaskan kalian mau pakai yang mana, terus silahkan kalian elaborate ya, kalian paparkan gimana caranya bikin ini, apa yang kalian lakukan, silahkan kalian paparkan di blog post ya. Nah, itu saja materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham, karena ini kan baru di awal ya, mudah-mudahan nggak terlalu sulit lah ya. Kemudian silahkan dikerjakan praktikumnya. Kalau misalkan ada yang kalian nggak paham, silahkan tinggal di back aja lagi ya, di pause, di back lagi. Kemudian kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh juga tanyakan di komentar atau langsung japri ya. Stay curious, stay humble. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.